Selanjutnya ya dok ya, apakah benar kalau hamil di usia di atas 35 tahun itu merupakan salah satu pencetus terjadinya juga aritmia pada kehamilan? Sebenarnya tidak serta-merta naik di atas 35 tahun maka akan berisiko untuk aritmia kalau memang sebelumnya tidak ada bawaannya ya dok ya. Jadi sebenarnya aritmia atau gangguan irama jantung ini sebenarnya awalnya adalah karena ada sesuatu pembawa gitu ya dok ya. Ya, saya kira baseline-nya ya kembali ya kan. Ya, benar, pada saat usia 35 ya memang mungkin lebih resiko lah ya pastinya walaupun tanpa aritmia dibandingkan dengan usia-usia di bawah itu. Tetapi kalau dia ada aritmia tentunya akan lebih beresiko di dalam hal ini kepada perkembangan janin lah pastinya. Maka harus diberesin dulu. Ya kan pasti ada jangka waktu yang panjang kan sampai usia 35 masa sih nggak kedetek sebelum itu. Jadi kita harus ini dulu atasi dulu. Itu sebenarnya fungsinya untuk kita prenatal counseling sih dok sebenarnya. Kadang-kadang kita harus menyingkirkan kelainan-kelainan yang memang sudah ada pada si ibu. Jadi sebelum hamil kita harus beresin dulu, baru nanti ya ini boleh hamil atau enggak gitu kan dok sebenarnya. Itu lebih ideal ya. Iya betul dok. Nah dok, kalau misalnya nih ya seorang pasien sudah pernah didiagnosa aritmia pada kehamilan sebelumnya, apakah sebenarnya boleh hamil lagi dok? Ya, tentu sebaiknya jenis aritmianya apa tentunya ya kemudian kita atasi dulu ya kan. Nah, baru dia bisa melakukan atau bisa hamil lagi dengan lebih aman ya kan. Kalau ditanya boleh hamil lagi, jawabannya kalau ideal sekali lagi diberesin dulu masalah aritmianya. Stop dulu ya dok ya, better diberesin dulu aritmianya. Ya kan pastinya kan habis persalinan yang ini kan juga nggak mungkin langsung. Ada jedanya ya dok ya. Ada jedanya kan. Kecuali kejar tayang gitu ya. Tapi kejar tayang pun kita harus pastikan nggak aritmia apapun itu harus diatasi dulu. Jadi ya jawabannya di situ. Kalau mungkin ada Dr. Valen boleh tambah. Setuju dok, makanya kenapa kita sering edukasi kepada ibu-ibu pasca bersalin untuk KB dulu pertama dok. KB dulu, baru nanti kita bereskan masalah apa yang ada pada si ibu sebelum untuk memulai kehamilan berikutnya. Bagaimanapun kehamilan kan tetap kita harus rencanakan ya dok ya, untuk outcome yang bagus ya. Baik dok. Nah pada penderita aritmia dok yang dia tuh sudah pernah diablasi, lalu suatu saat nih pasiennya hamil nih, bisa muncul lagi nggak aritmianya? Ya walaupun tanpa kehamilan pun sebetulnya kan angka rekurensi ya kekambuhan pasca ablasi masih bisa terjadi walaupun kecil ya. Jadi kalau pertanyaan itu masih bisa terjadi lagi ya. Tapi ya tentunya itu terlihat dari jenis aritmianya dan penata laksanaannya sih. Kalau penyakit aritmia ini atau aritmia ini bisa menurun ke janin atau ke bayi nggak ya dok ya? Sebenarnya aritmia memang penyakit bawaan, tapi tidak serta-merta ibu dengan aritmia pasti janin akan terjadi aritmia, belum tentu gitu. Tapi fetal aritmia bisa terjadi atau tidak? Bisa fetal aritmia terjadi, tapi penyebabnya penyebab yang lain biasanya dok. Misalnya ada ketidakseimbangan elektrolit lah, ada gangguan struktural pada si jantungnya si janin, lebih seringnya itu sih dok penyebabnya. Betul. Jadi biasanya nggak akan terjadi overt saat itu juga. Misalnya dia ibunya SVT, tiba-tiba janinnya SVT gitu ya dengan karakteristik yang sama gitu, tidak. Ya memang ada faktor genetik yang mungkin saja diturunkan, itu mungkin awareness untuk kedepannya pada anak ini, bukan pada keadaan lagi di dalam kehamilan ya, atau dok, ya? dalam bayi. Nah jadi gejalanya bisa muncul seperti apa tuh dok? Maksudnya mungkin ketahuan, oh ini bayinya ternyata ada janinnya ada aritmia nih gitu misalnya. Oh kalau janin aritmia kita deteksinya sama dok, dengan cara kita ekokardiografi, nanti kita pasang Doppler segala, nanti bisa ketahuan dari situ. Kalau memang kita melihat pada saat pemeriksaan biasa, oh ini memang high risk, sepertinya ada kelainan pada si janin dok untuk jantungnya, biasa kita akan refer ke feto-maternal dok untuk melihat lebih lanjut apakah ada kelainan apa nih di janinnya gitu untuk jantungnya sendiri. Oke baik, jadi benar-benar murni dari screening pas lahiran ya, pas sebelum lahiran ya screening itu kita lihat. Oke terima kasih dok. Ya.
Kalau misalnya gejalanya muncul, apa yang harus dilakukan saat pertolongan pertama pas ibu hamil nih, dok? Aritmia ya? Iya, dia aritmia Ya, terus muncul gitu dia. sebetulnya ya tergantung jenis aritmianya ya. Yang lebih sering lah kita bicarakannya karena terlalu cepat misalnya ya. Supraventricular tachycardia, heart rate-nya bisa langsung 180 pada satu saat gitu ya. Kita bisa, even ini sebenarnya bicara secara umum sih, artinya pasien tanpa kehamilan pun biasanya kita beri edukasi untuk di rumah mungkin bisa falsafah manuver, ya, mengedan batuk yang kuat, kemudian bisa kasih es di mata di daerah leher sini, karotis ya, di mana di situ ada sambungan saraf ke vagal untuk kemudian mengurangi denyut gitu ya. Tapi kalau itu tidak bisa teratasi dan denyutnya cepat dalam jangka waktu durasi yang panjang, ya kita terpaksa harus ke rumah sakit ya. Ada beberapa modalitas obat-obatan yang saya kira walaupun memang obat-obatan tidak ada yang secara absolut aman, tetapi biasanya trimester kedua kita sudah bisa berikan. Karena gejalanya sendiri sebenarnya bervariasi ya dok ya. Yeah. Dari yang gejalanya hanya berdebar, palpitasi kita bilangnya sampai keliengan gitu ya dok, pusing juga bisa ya dok betul. ya. Spektrumnya luas memang, tapi biasanya kalau SVT aja biasanya dia tidak mengancam nyawa ya kan. Dan biasanya juga buat janin karena ini kan terjadinya nggak rutin gitu ya. So sekali-sekali ya kelihatannya sih tidak berpengaruh kepada tumbuh kembang janin sih. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu ya dok ya, sebenarnya pas pasien ini masuk, mungkin datang ke rumah sakit atau kontrol gitu ya, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan? Pasien pada kehamilan kemudian dia aritmia ya, pastinya kita pastikan lah ya, secara lega artis artinya heart rate-nya bagaimana, EKG pasti paling basic begitu ya, kita harus tahu bagaimana apakah ini sinus tachycardia aja disertai dengan kecemasan, karena ada beberapa sering justru yang begitu gitu, cemas nih, memang denyutnya lebih cepat, tetapi kita lihat dari EKG-nya ternyata bukan aritmia. Supraventricular tachycardia dengan jelas bisa terlihat dari EKG. Kalau memang itu ada atrial fibrilasi juga, jadi EKG adalah satu pemeriksaan yang basic lah. Kemudian setelah itu kita biasanya berlanjut, kalau memang ada aritmia, pastikan tidak ada kelainan struktural jantung, USG jantung, echo ya. Kemudian ya baru kemudian kita lihat tata laksana berikutnya. Saya kira itu sih yang paling. Yang sulit kadang pasien datang ketika mungkin nggak lagi berdebar ya dok ya. Itu yang kadang-kadang kita, dok kemarin saya ada riwayat kok dadanya berdebar-debar gitu. Ternyata itu yang katanya, iya, maksud pasti karena cek itu ya. yang perlu untuk Ya, cek Holter segala ya dok ya, rekam untuk jantung secara rekam lebih jantung panjang. yang lama. Ya. Ya.